9 alasan tidak perlu beli barang baru untuk Lebaran, hemat di saat krisis, Ibu wajib tahu. Sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe ya, dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk, langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Apa kabar ibu semua yang sudah mulai sibuk hitung anggaran dapur sambil lirik-lirik kalender karena hari raya sudah di depan mata? Rasanya baru kemarin kita urusan dengan jemuran yang tidak kering-kering. Sekarang sudah harus memikirkan menu rendang. Padahal harga beras dan minyak goreng sedang hobi-hobinya naik gunung tanpa turun lagi. Sebuah artikel ekonomi terbaru bahkan menyebutkan bahwa daya beli masyarakat sedang diuji karena inflasi yang membuat uang 100.000 terasa. Seperti 10.000 rupiah saja saat dibawa ke pasar tradisional. Ibu pasti merasakan bagaimana pusingnya mengatur uang belanja supaya tetap bisa makan enak, tapi tabungan tidak jebol. Apalagi kalau melihat godaan diskon baju baru yang bertebaran di mana-mana, seolah-olah memanggil nama kita dengan sangat mesra. Tapi sebelum ibu memutuskan untuk mengeluarkan kartu debit atau uang tunai demi barang yang sebenarnya tidak terlalu mendesak, mari kita bicara santai dari hati ke hati. Karena ada 9 alasan kuat kenapa ibu tidak perlu beli barang baru untuk Lebaran tahun ini demi menjaga kesehatan dompet di tengah krisis yang melanda kita semua. Alasan pertama yang harus ibu sadari adalah prioritas dapur lebih utama daripada sekadar pamer busana. Karena perut yang kenyang jauh lebih membahagiakan daripada baju baru yang hanya dipakai beberapa jam saja. Coba ibu bayangkan harga beras sekarang sudah bersaing dengan harga emas. Sementara anak-anak butuh asupan gizi yang baik, bukan sekadar baju dengan payet yang berkilauan. Sangat tidak lucu kalau kita pakai baju seragam keluarga yang harganya jutaan, tapi pas tamu datang kita cuma bisa suguhkan air putih dan rengginang sisa 2 tahun lalu karena uangnya habis buat belanja kain. Contoh nyata yang sering terjadi adalah saat kita memaksakan beli gamis model terbaru, tapi akhirnya pusing 7 keliling saat tagihan listrik datang tepat setelah hari raya selesai. Jadi lebih baik kita fokus pada stok bahan pangan yang aman supaya hati tenang dan keluarga tetap bisa makan enak tanpa harus berutang ke sana kemari. Alasan kedua adalah coba ibu buka pintu lemari pakaian sekarang juga dan perhatikan tumpukan kain yang sudah menggunung sampai pintunya susah ditutup dengan rapat. Saya yakin di dalam sana masih banyak harta karun berupa baju lebaran tahun lalu atau 2 tahun lalu yang label harganya bahkan belum sempat dilepas karena ibu lupa pernah membelinya. Kita ini seringkali menjadi kolektor baju daripada pemakai baju yang sebenarnya karena godaan lapar mata saat melihat papan diskon di pusat perbelanjaan. Memakai baju yang sudah ada bukan berarti kita miskin atau tidak mampu, tapi itu tandanya kita adalah ibu yang cerdas dan mampu menghargai apa yang sudah kita miliki. Lagi pula, baju yang ada di lemari itu kualitasnya seringkali lebih bagus daripada baju baru zaman sekarang yang bahannya tipis dan mudah robek hanya dalam sekali cuci. Alasan ketiga yang sangat penting adalah esensi dari hari raya itu sendiri yang sebenarnya terletak pada kebersihan hati dan saling memaafkan, bukan pada kemewahan lahiriah semata. Tuhan tidak melihat seberapa mahal merek kerudung yang ibu pakai atau seberapa mengkilap sepatu baru yang ibu pamerkan di media sosial saat berfoto bersama keluarga besar. Makna kemenangan setelah sebulan berpuasa akan terasa lebih dalam jika kita mampu mengendalikan hawa nafsu, termasuk nafsu untuk belanja
barang-barang yang sebenarnya tidak memberikan manfaat jangka panjang. Ibu pasti setuju kalau kebahagiaan saat berkumpul dengan orang tua dan saudara itu jauh lebih berharga daripada komentar pujian orang lain tentang baju baru kita. Fokuslah pada kualitas silaturahmi, karena itulah yang akan diingat oleh orang lain, bukan berapa banyak tas baru yang ibu jinjing saat datang ke rumah mertua. Alasan keempat yang harus menjadi pertimbangan besar adalah biaya pendidikan anak yang biasanya langsung menanti tepat setelah euforia Lebaran berakhir dengan sangat cepat. Kita sering lupa bahwa setelah hari raya biasanya akan masuk musim pendaftaran sekolah baru atau kenaikan kelas yang membutuhkan biaya tidak sedikit untuk buku dan seragam. Jangan sampai anak kita memakai baju baru yang mahal saat Lebaran, tapi kemudian harus menanggung malu karena ibunya belum bayar uang sekolah atau beli buku pelajaran. Ibu yang bijak akan lebih memilih menyimpan uangnya untuk masa depan pendidikan anak daripada menghabiskannya untuk barang yang nilainya akan turun begitu dibawa pulang dari toko. Ingatlah bahwa investasi terbaik adalah pada otak anak-anak kita, bukan pada penampilan luar yang sifatnya hanya sementara dan bisa usang dimakan waktu. Alasan kelima adalah fenomena baju seragam keluarga atau yang sering disebut sarimbit, yang kadang malah membuat kita tertekan secara finansial maupun mental. Tahun lalu mungkin temanya warna hijau sage yang membuat satu Indonesia terlihat seperti kumpulan sayuran segar di pasar, tapi apakah tahun ini kita harus ikut-ikutan warna lain lagi? Membeli seragam keluarga setiap tahun itu sangat boros. Apalagi kalau anggota keluarga kita banyak dan anak-anak pertumbuhannya sangat cepat sehingga baju itu tidak akan muat lagi tahun depan. Lebih baik kita memakai baju dengan warna yang senada saja dari koleksi lama yang sudah ada, tanpa harus membeli kain baru dan menjahitnya dengan biaya yang mahal. Tidak akan ada polisi fashion yang menangkap ibu hanya karena ibu tidak memakai baju seragam yang sama persis dengan suami dan anak saat salat Id nanti. Alasan keenam adalah tamu yang datang ke rumah kita sebenarnya tidak akan terlalu memperhatikan apakah gorden kita baru atau sofa kita sudah diganti dengan model terbaru yang sedang viral. Mereka datang untuk mencicipi nastar buatan ibu atau sekadar ingin mengobrol sambil menikmati ketupat sayur yang kuahnya sangat gurih dan menggoda selera. Seringkali kita merasa rendah diri padahal orang lain tidak sedetik pun berpikir buruk tentang perabotan rumah kita, yang mungkin sudah agak kusam dimakan usia. Daripada beli gorden baru, lebih baik uangnya digunakan untuk membeli daging sapi kualitas nomor 1 supaya rendang ibu jadi pembicaraan positif seantero kompleks perumahan. Percayalah bahwa keramahan tuan rumah dan kelezatan hidangan jauh lebih membekas di hati tamu daripada merek karpet yang ibu pasang di ruang tamu. Alasan ketujuh terkait dengan kualitas barang zaman sekarang yang seringkali kalah jauh dengan barang lama yang ibu beli 5 atau 10 tahun yang lalu. Sekarang banyak sekali barang yang tampilannya cantik di foto tapi aslinya sangat mengecewakan. Karena bahan yang digunakan sangat tipis dan jahitannya tidak rapi sama sekali. Ibu pasti tahu istilah ada harga, ada rupa. Tapi sekarang harga mahal pun belum tentu menjamin barang tersebut akan awet dipakai dalam jangka waktu yang lama. Barang lama milik ibu biasanya memiliki nilai kenangan dan daya tahan yang luar biasa sehingga lebih baik dirawat kembali daripada diganti dengan barang baru yang kualitasnya meragukan. Jadi daripada membuang uang untuk barang yang kemungkinan akan rusak dalam 3 bulan, lebih baik kita simpan uangnya untuk keperluan lain yang lebih mendesak. Alasan ke-8 adalah pentingnya memiliki dana darurat di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti yang sedang kita hadapi saat ini. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari, entah itu urusan kesehatan atau keperluan mendadak lainnya yang membutuhkan uang tunai dalam jumlah yang cukup besar. Memiliki saldo tabungan yang aman
akan membuat ibu bisa tidur lebih nyenyak tanpa harus merasa was-was jika tiba-tiba ada kebutuhan mendesak yang datang tanpa diundang. Uang yang tadinya ingin digunakan untuk beli tas baru atau sepatu baru bisa menjadi penyelamat hidup jika sewaktu-waktu ibu membutuhkannya untuk keadaan darurat. Jadilah ibu yang menjadi pilar pertahanan keuangan keluarga dengan tidak tergiur pada gaya hidup konsumtif yang hanya memberikan kepuasan sesaat. Alasan ke-9 adalah memberikan contoh yang baik kepada anak-anak tentang cara bersyukur dan hidup sederhana, tanpa harus merasa kekurangan sedikit pun. Anak-anak akan belajar dari apa yang mereka lihat pada orang tuanya. Sehingga jika kita selalu mencontohkan belanja setiap ada acara, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang konsumtif juga. Ajarkan mereka bahwa kebahagiaan hari raya bisa didapatkan dengan cara membantu orang yang lebih membutuhkan melalui zakat dan sedekah, daripada sekadar pamer barang baru. Dengan mengajak anak-anak bersyukur atas apa yang sudah ada, kita sedang menanamkan nilai karakter yang kuat agar mereka tidak mudah minder dengan pencapaian orang lain. Ibu adalah guru pertama bagi anak-anak dalam hal manajemen keuangan dan kendali diri dalam menghadapi godaan duniawi yang tidak ada habisnya. Menjadi ibu yang hebat bukan berarti harus selalu mengikuti tren atau memiliki barang-barang mewah yang terbaru di lingkungan tempat tinggal kita sekarang. Kekuatan sejati seorang ibu terletak pada kemampuannya menjaga keharmonisan rumah tangga dan memastikan semua kebutuhan pokok keluarga terpenuhi dengan baik tanpa ada beban utang. Akhirnya, keputusan untuk tetap hemat dan tidak membeli barang baru adalah bentuk cinta kita kepada keluarga, agar masa depan keuangan kita tetap terjaga dengan aman dan tentram. Semoga Lebaran kali ini membawa keberkahan yang luar biasa bagi ibu dan keluarga, meskipun tanpa barang baru yang melekat di badan atau menghiasi sudut rumah. Tetap optimis karena badai ekonomi pasti akan berlalu selama kita tetap bijak dalam mengelola setiap sen yang kita miliki dengan penuh tanggung jawab. Tentu saja ibu boleh membagikan video ini kepada teman-teman sesama ibu yang mungkin sedang galau ingin belanja tapi takut dompetnya menangis terseduh. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita dan episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu.